merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara Pomata, di mana salah satu bentuknya untuk penghormatan terakhir untuk orang yang sudah meninggal. Jadi mereka meluapkan emosinya dengan cara mengkoyak-koyak rumah yang sudah dibuatnya ini. Tahu Ta'awana atau orang yang tinggal di kawasan hutan. Seperti itulah mereka menyebut dirinya sendiri. Hidup terasing di dalam pusaran belantara, orang Wana bertahan dengan cara dan kearifan yang mereka jaga secara turun-temurun. Di kaki Gunung Tokala, sisi utara Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, saya kembali menyelami kehidupan suku Wana yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam tajuk Ekspedisi Suku Pedalaman. Orang Taat tinggal dalam unit sosial terkecil yang disebut lipu atau dusun. Taat dengan aturan adat yang mengatur secara menyeluruh, termasuk dalam urusan kematian. Persiapan acara Pomata, biasanya orang-orang suku Wana akan membawa lauk pauk. Nah, kali ini saya akan mencari ikan dengan cara manungko. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pomata adalah acara duka yang dilakukan keluarga setelah prosesi penguburan jenazah. Kerabat dan orang-orang terdekat yang akan hadir pada acara Pomata harus mempersiapkan bingkisan sebagai bentuk bela sungkawa. Salah satu makanan yang akan dibawa berasal dari rawa-rawa ini. Jadi mencari ikan di dalam lumpur-lumpur dan menggunakan tangan itu disebut manungko. Ada yang terlepas. Nah, untuk tempatnya sendiri itu sebenarnya ada di rawa-rawa, hanya saja karena ini lagi musim kemarau, jadi airnya sudah mulai berkurang dan hanya ada di kubangan-kubangan seperti inilah biasanya kalau mereka mencari ikan. Dengan mengandalkan tangan kosong, manongko biasa dilakukan saat air surut atau kemarau. Nih, ternyata tidak terlalu dalam, cuman bawahnya tuh lumpur banget nih. Dan untuk mencarinya, jadi tangan kita harus sampai ke dalam-dalam buat dicari ikannya. Ketika masuk musim kemarau, ikan rawa akan semakin membenamkan diri ke dalam lumpur agar bisa bertahan hidup. Ini saya dapat, ibu juga dapat. Dapat banyak. Wah, mantap. Jadi ikan-ikan yang didapat itu biasanya dia muncul saat banjir dan akhirnya saat kemarau seperti ini mereka terperangkap nih di dalam kubangan lumpur seperti ini. Setelah terperangkap, ikan rawa akan menyesuaikan diri dengan ekosistem rawa yang minim air. Dapat. Wih, besar ini. Meski minim air, ikan rawa mampu tumbuh dan berkembang biak dengan hanya memanfaatkan cadangan makanan dalam tubuhnya. Saya dapat nih. Kayak cukup licin banget buat dipegang dan cukup susah. Ini dia ikan gabus, ikan jenis yang bisa tahan banting nih dia di segala cuaca, bahkan cuaca yang panas seperti ini. Wah. Gabus memiliki alat bantu pernapasan berbentuk labirin untuk menangkap oksigen dari atmosfer. Ikan jenis ini mampu bertahan hidup tanpa air selama menetap dalam tanah yang lembab. Di sini tadi, di sini. Coba dari daerah sini. Ini dia akhirnya kita dapat. Wah, ini besar banget.
Bahkan sama nih, panjangnya pun sama tangan saya aja sama. Ini pertama kali saya nangkep ikan langsung pakai tangan, nggak pakai alat apapun nih. Wah, mantap betul. Keranjangnya, belum lari lagi dia nanti. Penghuni kubangan ini bukan hanya ikan gabus, tapi juga jenis lain yang sama-sama bisa bertahan hidup dalam kondisi minim air. Ternyata selain ikan gabus, ada juga ikan kosa nih yang seperti ini. Dia juga sama, dia tahan banting nih di segala cuaca, bahkan saat seperti ini yang sudah mulai kering. Dan untuk manongko itu memang harus dilakukan rame-rame, karena memang ikannya tuh harus digiring ke pinggiran supaya lebih gampang untuk ngambilnya. Berbeda dengan gabus yang soliter, ikan kosa justru hidup berkelompok. Dan biasanya ikan-ikan yang seperti ini tuh jumlahnya tuh banyak banget. Dan adanya di lubang-lubang. Jadi memang harus dicek tuh setiap lubang-lubang. Biasanya mereka bergelombol di situ. Manongko merupakan kearifan selaras alam. Sebuah sikap sosial Sekuana yang membuat mereka bertahan dalam belantara. Sudah selesai kita mencari ikan dan selanjutnya kita akan olah untuk diratapa atau diasap. Lalu kemudian kita akan bawa dulu ke kebun. Ke kebun. Oke, Ibu. Ayo. Pomata masih beberapa hari lagi. Keluarga ini harus membuat menu yang mampu bertahan hingga acara tiba. Caranya dengan membuat ikan asap. Nah, ikannya sudah selesai ditusuk, kita mau bakar, kita mau ratapa. Cara meramu Sekuana masih cukup sederhana. Hanya dengan mengandalkan asap, mereka mampu membuat resep pengawetan makanan. Ini panas banget. Dan untuk teknik masaknya ini bukan dibakar, tapi hanya diasap-asapi. Nah, gunanya untuk menghilangkan kadar air di dalam ikan, jadi kalau dibawa itu lebih awet. Semakin kering ikan diasap, semakin lama pula lauk ini dapat disimpan. Ada yang sudah hampir matang, tapi harus dihilangkan benar-benar. Jadi harus sampai benar-benar hilang dulu nih airnya. Pengasapan merupakan cara olah tradisional yang ditemukan manusia sejak ratusan tahun silam. Metode ini mampu mengeringkan makanan sekaligus membunuh bakteri pembusuk yang membuat makanan cepat rusak. Ikannya sudah matang dan sudah siap untuk dibawa ke acara Pomata. Ikuti jejak saya, jejak petualang.